Nah, jadi aplikasinya itu seperti itu, namanya itu Melobi. Jadi halo guys, welcome back to my channel. Jangan lupa subscribe channel YouTube aku, Wong Biasa. Nah, aku mau sedikit cerita tentang keadaan Hong Kong di saat ini. Jadi ini itu adalah informasi penting untuk para pekerja migran maupun bukan pekerja migran. Jadi ini adalah masalah penipuan online, penipuan money laundry lah, seperti money laundry seperti itulah. Nah, ceritanya itu ya, aku cerita dari awal ini ya. Ini buat pengalaman, buat agar kalian itu hati-hati aja. Nah, ceritanya itu, aku kan punya teman aku itu punya kenalan seorang cowok di media sosial, di messenger gitulah. Nah, si cowok ini tuh chat teman aku lah, kenalan begini bla 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 bla. Berhubungan tuh mungkin sekitar 1 mingguan sampai 2 mingguan. Nah, setelah itu cowok itu memberi aplikasi. Jadi aplikasi ini seperti aplikasi TikTok yang bisa menghasilkan uang. Nah, teman aku tertarik dong. Nah, teman aku tuh dikenalkan sama temennya si cowok itu. Jadi si temennya cowok itu bisa bahasa Kantonis. Jadi berhubungan memakai bahasa Kantonis, jadi temen aku paham. Sedangkan si cowok yang kenalin aplikasi ini ke temanku, dia itu nggak bisa bahasa Kantonis, dia itu bisanya bahasa Mandarin. Nah, terjadilah aplikasi tersebut. Aplikasinya itu bernama Melobi. Nah, setelah teman aku download aplikasi itu, nanti cara mainnya dan video cara mainnya aku kasih di tengah-tengah video aku ya. Ini aku ngasih penjelasannya dulu. Nah, setelah teman aku mendownload aplikasi tersebut, diajarilah cara mainnya seperti ini. Disuruhlah teman aku untuk nyari invite temen gitu kan. Kalau invite temen itu nanti penghasilan kita akan bertambah seperti itu. Jadi teman aku nyarilah temen. Nah, nyarilah temen, dan salah satunya itu aku juga ikut juga memakai aplikasi tersebut. Tapi aku paham bahwa aplikasi itu memang sedikit meragukan seperti aplikasi penipuan gitu. Jadi aku antisipasi dan aku hati-hati dalam melakukan permainan tersebut. Nah, di bulan pertama aku top up lah ya. Jadi cara mainnya itu top up. Jadi 500, 1000 sampai ke 10.000 lah. Nanti aku tunjukkan aplikasinya di tengah-tengah video aku ya. Nah, di situ aku pertama kali main, aku top up lah 500 aku main 2 kali main, terus aku tarik uangnya, aku withdraw gitu kan. 500 itu dipotong 10% kalau nggak salah. Jadi aku dapat waktu itu cuma 409 nggak tahu, pokoknya 400 berapa aku lupa. Terus aku masukin lagi lah uang 500 ya kan, karena bisa di withdraw kan. Nah, di situ 500 bertambah kan ya. Kalau semakin kita banyak top up, semakin banyak penghasilan kita gitu kan kalau main aplikasi ini. Jadi aku top up lagi lah 500. Terus aku withdraw lagi ya kan. Aku top up lagi 500. Jadi total itu aku top up di 1.500, tapi udah aku withdraw semua, udah aku tarik semua. Akhirnya setelah itu aku nggak top up sama sekali, dan aku hanya mainnya santai. Karena aku diberitahu sama teman aku orang Hongkong, main ya main, tapi jangan ambisi banget. Jangan terlalu percaya dengan aplikasi tersebut. Bisa jadi itu adalah penipuan. Jadi aku mainnya santai banget, nggak pernah top up lagi. Yang modal aku 1.500 itu udah aku ambil semua. Nah, aku undang temen aku sedikit sih, nggak banyak, cuman beberapa teman, tapi yang aktif itu cuma 2 orang. Nah, 2 orang, yang 1 orang ini nggak pernah konsultasi ke aku, dan nggak pernah dia mau top up mau apapun, dia tuh nggak pernah konsultasi dulu ke aku, dia nggak tahu punya pikiran ini penipuan atau enggak, aku nggak tahu ya. Jadi aku nggak memberitahu dia. Orang dia sama-sama kuliah dan juga ilmu hukum, pasti dia tahu lah ya, pasti dia bisa antisipasi sendiri bahwa bisa mengira-ngira bahwa ini benar atau enggaknya. Nah, ternyata temen aku tuh ketipu
sekitar 3 ribuan gitulah, dan uangnya nggak kembali. Nah teman aku satunya ini udah aku kasih tahu, dia tuh ambisi banget, main ya main tapi jangan terlalu top up, dan nggak usah ikut di lingkup grup, kan aplikasi itu ada grupnya gitu kan. Nah dia tuh invite banyak temen, dan dia itu mengarahkan main lobby itu seperti ini terus akhirnya dia itu sama adminnya itu dijadikan agen. Jadi di aplikasi tersebut kalau membawa teman banyak dan menyuruh anak buahnya itu untuk top up, mereka itu dibayar, dijadikan agen gitulah intinya, dibayar per bulan berapa aku nggak tahu. Nah akhirnya si temen aku yang mengenalkan Melobi ini menjadi admin dan menjadi agen juga. Dan temen aku yang aku memakai link aku yang aku share ke dia itu juga memakai agen juga dan menjadi admin di grup. Aku main dari bulan berapa ya? Bulan 9. Nah di bulan 10 itu aku stop, nggak pernah komen di grup, dan aku main sendiri. Jadi main antisipasi sendiri. Aku mengumpulkan dari aplikasi tersebut, aku berhasil withdraw 5.000. Aku withdraw 5.000 dolar Hongkong. Nah di situ tuh banyak banget anak top up. Jadi ngisi, ada yang sampai ngisi 5.000 dolar Hongkong, dan dia itu utang bank. Sampai ada yang ngisi 30.000 dolar Hongkong gitulah, sampai 2 bulan gaji dia itu masukin ke aplikasi tersebut. Nah di bulan Januari ini, tepatnya sekitar tanggal 10-an itu, aplikasi ini udah down. Yang mau withdraw itu semua udah gak bisa. Dan ternyata aplikasi tersebut emang benar-benar penipuan. Jadi banyak banget mbak-mbak TKW yang kehilangan uang sampai lebih dari 50.000 dolar Hongkong. Dia itu utang bank, bayangkan. Utang bank cuma dimasukin ke aplikasi tersebut yang berharapnya akan bertambah, tapi ternyata malah menghilang. Dan aplikasi ini bukan hanya di Hongkong, tapi aplikasi ini ada di Indonesia, Taiwan, Singapura, sama Malaysia. Mungkin ada juga di berbagai negara, tapi yang aku tahu di negara tersebut. Dan banyak banget, bukan hanya orang Indonesia, tapi anak-anak Filipina juga. Di Singapura banyak banget anak Filipina yang terkena, yang ketipu. Dan di Hongkong juga banyak. Dan di Indonesia banyak banget yang kehilangan sampai 100 juta duit Indonesia. Bayangan, aku di Indonesia nggak pernah pernah withdraw sekali. Aku top up 500. Aku punya 2 aplikasi ya, Indonesia sama Hongkong. Indonesia sama Hongkong itu aplikasinya sendiri-sendiri. Nah di Indonesia itu aku pernah top up 500, tapi udah pernah aku withdraw 500, aku ambil kembali. Terus aku top up lagi 2 juta, aku ganti diamond. Nanti aku jelaskan di tengah-tengah video aku diamond itu seperti apa. Nah jadi aku kehilangan uang 2 juta, tapi aku udah pernah withdraw 5.000 kan, yang 5.000 dolar Hongkong. 5.000 dolar Hongkong itu, jadi kalau dipotong kerugian aku yang di Indonesia itu, aku cuma untung 3.000 dolar gitu. Dan alhamdulillahnya aku nggak ketipu, tapi aku malah untung. Alhamdulillah banget. Dan masalah terbesarnya ini, setelah aplikasi ini menghilang, mbak-mbak yang top up yang mengisi ulang di aplikasi tersebut minta kerugian ke teman aku yang mengenalkan Melobi dan yang menjadi admin di grup itu. Nah disitulah aku kasihan banget ya. Di sini aku nggak mau mencemarkan nama baik teman aku, dan aku nggak mau menyebutkan nama dia, dan aku nggak mau menjelekkan dia ya. Aku nggak mau menjelekkan dia di video ini. Aku malah justru kasihan ke dia. Bener-bener dia tuh kejar-kejar sama orang-orang yang di grup yang duitnya itu habis sekitar 5.000 dolar sampai 100 juta. Bayangkan, dia dilaporkan ke polisi, pokoknya dia dilaporkan ke polisi lah, diancam, sebagainya pokoknya. Dan yang aku takutkan mental dia dan stresnya dia bagaimana. Aku sebagai temannya. Ya itulah cerita. Jadi dari
pengalaman aku seperti ini itu bisa kalian ambil pelajaran. Jangan gampang sekali percaya dengan cowok. Dan ini itu adalah bentuk love scam, jadi penipuan cinta, dan yang sampai merugikan finansial. Jadi finansial kita dan merugikan banyak orang. Bayangkan, dia udah ketipu cinta. Jadi ceritanya cowok yang mengenalkan aplikasi ini tuh pacaran dengan cewek teman aku ini, teman yang mengenalkan aplikasi Melobi tersebut ke pekerja migran, yang sampai ke temen dari aku, terus aku mengenalkan temen lagi mengenalkan ke temennya lagi. Jadi pokoknya total di Hong Kong ini hampir 1000 orang, 1000 TKW Indonesia dan Filipina. Jadi pesan dari video ini itu jangan pernah ketipu dengan cinta, apalagi orang yang kenal di online. Jangan pernah sekali mempercayai aplikasi tersebut dan cinta yang di online. Buat semua orang, berhati-hatilah, termasuk aku sendiri. Jadi di sini aku tuh beruntung banget, aku sudah antisipasi bahwa aplikasi tersebut bakal terjadi seperti ini. Jadi gitu. Mungkin itu aja info dari aku. Itu pesan aku untuk kalian semua, hati-hati banget dalam mengenal seorang pria di media sosial, dan jika dikenalkan dengan aplikasi-aplikasi yang menguntungkan seperti itu, hati-hati banget. Oke, dan untuk videonya nanti aku video aplikasinya aku taruh di tengah-tengah video aku ya. Jadi seperti ini videonya ya. Jadi aplikasinya ini yang aku tulis tanda panah itu, tulisan M itu aplikasinya. Nah ini saldo aku 13.000 setelah aku tukar Diamond Yellow. Tukar Diamond Yellow itu $5.000 Hong Kong. Nah ini cara kita isi ulangnya. Jadi kita isi ulangnya itu pencet di recharge itu. Ini ada pilihannya saldo berapa yang mau kita isi ulang. Jadi isi ulangnya itu kita ngirim VPS ke akun rekening orangnya. Setelah itu kita kita screenshot. Setelah di screenshot, terus kita masuk ke aplikasi Melobi tersebut, terus kita kirim screenshotan tadi ke lewat aplikasi tersebut. Jadi seperti itu. Nah ini cara mainnya. Jadi kita itu saling ngasih hadiah gitu. Kalau 100 itu berarti pendapatan kita $1. Nah kita itu kalau nyawer itu nyawer 100 itu saldo kita nggak berkurang, tapi saldo kita itu bertambah. Jadi gitu. Nah $1 itu kalau kita Diamond Yellow itu berarti $1 3 rupiah lah kalau Indonesia. Kalau Diamond Green, Diamond hijau itu berarti $1.5. Ini saldo aku 20, pendapatan aku per hari itu $1.500. Bayangkan per hari dapat $1.500. Ini saldo aku dari $20.000. Nah ini saldo aku udah $28.000. Ini pendapatan aku per hari mencapai $2.000. Bayangkan. Ini aku udah tukar Diamond Yellow. Ini tukar Diamond Yellow aku bayar $10.000 Hong Kong. Ini saldo aku tinggal 22. Sebelumnya saldo aku udah $32 Hong Kong. Jadi diambil $10.000, saldo aku tinggal $22.000 Hong Kong. Ini aku withdraw tanggal 10-an udah nggak masuk, udah down. Terus ini aku withdraw lagi $24.000 udah nggak bisa, saldo aku tinggal 486 dan aplikasinya udah down sampai saat ini udah nggak bisa digunakan, udah mati. Nah jadi aplikasinya itu seperti itu, namanya itu Melobi. Jadi aplikasi Melobi sama Hong Kong, Taiwan, Malaysia itu sendiri-sendiri. Dan untuk pelakunya sendiri, menurut aku itu pacarnya temen aku yang memperkenalkan aplikasi tersebut itu adalah kayak salah satu ownernya, salah satu pelaku yang dia tuh kan mungkin pacarnya teman aku, dan customer service yang ada di Melobi itu adalah orang yang sama. Dan Afeng yang diperkenalkan temennya pacar aku ke teman aku itu adalah salah satu komplotannya, dan yang namanya Yaya itu mungkin juga komplotannya juga. Dan yang namanya Chan yang sampai sekarang menjadi mata-mata
dan masih chatan juga sama aku itu hanya memancing dia ya. Itu mungkin juga salah satu komplotannya. Jadi aku di situ itu pelakunya menurut aku tuh ada 5 orang, dan mereka itu mengendalikan semua aplikasi yang ada di Indonesia, Hong Kong, Singapura, Malaysia, Taiwan. Jadi itu, dan menurut aku pelakunya itu, menurut analisa aku ya, pelakunya itu masih berada di Hong Kong. Dia tuh menggunakan nomor Hong Kong, memakai bahasa Kantonis dan memakai bahasa Cina. Menurut aku pelakunya itu orang Cina kalau nggak orang Taiwan gitu. Jadi pesan untuk dari aku untuk kalian semua, hati-hati dalam mengenal cowok di media sosial, dan jika digunakan dengan aplikasi-aplikasi semacam yang menghasilkan uang dengan instan, hati-hati banget. Dan kasus ini sudah ditangani oleh polisi Hong Kong, dan polisi Hong Kong juga sudah memperingatkan, sudah membuat di media di Hong Kong Police itu sudah diperingatkan bahwa jangan sampai tertipu dengan aplikasi-aplikasi yang bisa mendapatkan uang instan, istilahnya seperti itulah. Oke, sekian cerita aku tentang yang lagi booming di Hong Kong sekarang. Dan untuk selebihnya, jika kata-kataku yang masih kurang ataupun aku yang menyudutkan teman aku, maafkan aku ya. Aku nggak termasuk untuk menyudutkan dan nggak mau menyebarkan ini kisah ini, tapi aku cuma mengambil pengalaman yang dialami oleh teman aku tersebut. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video aku. Jangan lupa subscribe channel YouTube aku di bawah ini, like, comment, dan share untuk info-info selanjutnya yang ada sekitaran pekerja migran ataupun info-info tentang apapun. Jangan lupa tonton video aku ya. Bye.